Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat diisi? Slide-nya Mas. Bagaimana kita bisa diisi? Well, the answer is very simple. Jesus gave it to us in that text of that theme verse that we read earlier. And that is, we are filled, we receive this river flowing from us to those who believe, those who have faith. It is by faith that we are filled. Jadi mengacu kepada yang Yohanes tadi katakan adalah bahwa orang yang percaya kepada Dia itu akan diisi supaya bisa mengalirkan Roh Tuhan oleh iman. So it's by faith. And as we look at this story, I want us to note a couple of things up front. First of all, there is one main character in the story. Jadi kita melihat ada satu tokoh utama di dalam cerita itu, siapa? Yesus, ya. Yes, Jesus is the main character. In fact, Jesus is the main character throughout the Bible. Beginning in Genesis chapter 1 all the way to Revelation chapter 22, it centers around Jesus and His work on earth. Jadi kita tahu bahwa Alkitab kita bicara dari awal kejadian 1 sampai Wahyu 22, semuanya berpusat kepada Yesus Kristus. So yes, Jesus is the main character, but there are also what we call two supporting characters. Ya, Yesus sebagai pemeran utamanya, tapi ada dua pemeran pembantunya di dalam cerita itu tadi. They are very important for the story, but they are not the focus. Ya, kita lihat dua pemeran pembantu itu juga penting, tetapi bukan itu fokusnya. The supporting characters help clarify for the audience who the main character is and what he is like. Ya. Jadi dua pemeran pembantu itu menceritakan supaya kita bisa menangkap dengan jelas siapa pemeran utamanya. Now the first supporting character is Simon the Pharisee. Ya. Tokoh pembantu yang pertama adalah Simon, orang Farisi. Now he's the host. He's the one who's putting on this party, and he invited Jesus to come to attend this banquet. Ya. Dia adalah tuan rumah. Dari cerita itu dia yang punya rumah, dia yang mengundang Tuhan Yesus datang ke pesta yang milik dia, di rumah dia. And he is also the antagonist in the story. The one who is the enemy of the main character. Tetapi dalam perannya di situ dia menjadi tokoh antagonis. Antagonis artinya justru adalah menjadi musuh dari pemeran utama dari cerita itu. And the second supporting character is the sinful woman. Dan tokoh pemeran pembantu yang kedua adalah perempuan berdosa. And she was an uninvited guest, and she was completely unwanted by Simon and his friends. Dia adalah tamu yang tak diundang. Dia tamu yang tidak diinginkan untuk datang di pestanya Simon, tetapi dia ada di situ sebagai tamu. And so Simon and the sinful woman will clarify who Jesus is. Simon dan perempuan berdosa mengklarifikasi siapa Yesus itu. And also we're going to see illustrated something Jesus said in the previous chapter in the Gospel of Luke. Jadi kita mau melihat juga bahwa sebelumnya di dalam perikop yang sebelumnya itu tentang Yesus, di dalam Lukas juga menjelaskan tentang siapa Yesus itu. In Luke chapter 6 verse 45, Jesus said, "A good man brings good things from the good stored up in his heart, but an evil man brings up evil things from the evil stored up in his heart." Di dalam Lukas 6 ayat 45 mengatakan bagaimana orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik karena hatinya berlimpah dengan kebaikan. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang melimpah dari hati. And so whatever it is that we are storing up in our hearts, it's going to come out in our behavior, in the things that we say and the things that we do. Jadi apa yang diisikan di dalam hati kita itu akan otomatis keluar dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan kepada orang lain. Apa yang kita kerjakan itu meluap dari apa yang ada di dalam hati kita.
And that's what we see in this story at the home of Simon the leper. One of these supporting characters will go away filled, and the other will go away empty. Dan kita melihat contoh yang tadi adalah Simon tadi mengatakan tentang tokoh orang yang diisi dengan hal yang baik, dan yang satunya adalah orang yang justru mengeluarkan hal-hal yang baik karena dia diisi yang baik, tapi yang satu adalah orang yang tidak diisi dengan hal yang baik. So let's move on and let's look a little more closely at the sinful woman. What did she do in this story? Nah, sekarang kita melihat fokus kepada perempuan itu. Apa yang dia lakukan? There were 6 specific things that she did, and we'll just go through them very briefly. First of all, she came to Jesus. Ada 6 hal yang tercatat di dalam perikop tadi. Yang pertama, she brought perfume. Dia datang pada Yesus, dia membawa minyak wangi. Itu yang kedua. She wept over the feet of Jesus. Yang ketiga, dia menangis di atas kaki Yesus. And she dried them with her hair. Kemudian yang keempat adalah menyeka kakinya dengan rambutnya. She anointed his feet with the perfume that she brought. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus. And she kissed his feet. Dan mencium kakinya. What we see her do, what is coming out of her, is our expressions of worship. Apa yang diekspresikan itu, yang dilakukan itu adalah ekspresi dari penyembahan dia kepada Tuhan. Now let's move on to Simon and ask the same question. What did he do or what did he not do? Sekarang apa yang dilakukan oleh Simon? Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh Simon? Now Simon basically did or did not do 4 basic things. They were all related to hospitality in that culture. Ya, dia yang mengundang Yesus, ya, dia mengundang Yesus, dia pengen menunjukkan kesopanan, keramah tamahannya. Now among the things he did, first of all, he did invite Jesus into his home. Ya, yang pertama dia mengundang Yesus datang ke rumahnya, but he offered him no water for his feet. Tapi dia tidak memberikan air untuk kakinya. No kiss as a greeting. Tidak memberikan ciuman sebagai salam. And no oil for his head. Tidak memberikan minyak untuk kepalanya. To put it very shortly, precisely, he was rude to Jesus. Ya. Di dalam tradisi sana, kalau seorang mengundang orang lain tapi tidak menyiapkan itu berarti dikatakan dia itu termasuk orang yang kasar, kejam, tidak tahu tata krama, tidak tahu aturan. And so let's ask the question, what was the purpose that they did these things, both Simon and the woman? Nah, sekarang kita melihat apa tujuannya mereka melakukan ini, baik dari perempuan berdosa maupun Simon. Simon had something of a sinister motive in what he did. He was doing everything he could to, as we would say in America, size Jesus up. Jadi kalau Simon itu dia sepertinya sedang mengukur sejauh mana kapasitas Yesus itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia sedang size Jesus up, artinya sedang mengukur seberapa hebat dia. Gitu. Now the Pharisees were among the biggest detractors from Jesus and his ministry. They disliked him intensely. Jadi kita tahu orang Farisi itu sangat membenci Yesus dan dia sangat secara intens terus berusaha menjatuhkan Yesus. And so Simon invited Jesus to his home so that he could weigh and measure everything Jesus said and did, looking for an opportunity to accuse him of some wrongdoing. Jadi Simon mengundang Yesus ke rumahnya itu tujuannya bukan untuk beramah tamah, tetapi tujuannya adalah mencari dan mencatat perkataan Yesus. Siapa tahu dari kata-kata itu ada yang salah sehingga aku bisa menuduh dia untuk bisa membunuh dia. So as Simon is sizing him up, we need to ask, by what standard was he using? Jadi ketika Simon itu mengukur siapa Yesus, bagaimana kapasitas dia, kita perlu tahu standar apa yang dipakai oleh
Simon untuk mengukur itu. And the standard he was using was himself. Dan standar yang dipakai itu adalah dirinya sendiri. He was the standard of judgment. He was the standard by which he was not only judging Jesus, but just about everyone else in the community. Jadi Simon itu sedang menghakimi orang lain dengan ukurannya dirinya sendiri. Jadi dia menghakimi bukan hanya menghakimi Yesus, tetapi juga menghakimi orang-orang yang ada hadir di situ dengan ukurannya dirinya sendiri. For in the story it says that he said within himself, if this man were a prophet, he would know who was touching him and what kind of woman she was. Karena dalam pikirannya dikatakan di ayat tadi, kalau memang Yesus itu seorang nabi, pasti dia tahu perempuan macam apa dia. Kenapa dia izinkan perempuan itu datang dan pegang-pegang? Gak sopan benar. Gak bagus. And why would he draw such a conclusion? Dan mengapa dia mengambil kesimpulan seperti itu? Because he would never allow that woman to touch him. Karena dia sebagai seorang Farisi tidak akan izinkan perempuan itu untuk memegang dia, menjamah dia. When he compared Jesus to himself, Jesus came up short. Jadi ketika dia mengukur Yesus dengan ukurannya dia, maka Yesus itu menjadi sangat nggak level gitu ya. Dibanding dia nggak level gitu. Kenapa seorang nabi dipegang-pegang sama orang berdosa? Now, let's move on to the woman. And the woman came to the dinner having already sized Jesus up. Tapi sebaliknya sekarang kita melihat tokoh yang kedua adalah perempuan berdosa itu. Ketika dia datang, tidak diundang tapi datang, tidak diantar, tidak dijemput gitu ya. Bukan ya, ini perempuan berdosa. Ketika perempuan itu datang, dia sudah punya ukuran tentang siapa Yesus. Dia sudah punya ukurannya. You see, she probably had seen Jesus previous to this, had heard him teach, perhaps saw some of the miracles. She already had a clue that this man was probably a prophet. Jadi, dalam perjalanan dia itu mengenal Yesus, dia mengalami melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, bikin mukjizat, kemudian mengajar orang banyak. Dia berkesimpulan bahwa Yesus ini bisa jadi seorang nabi. And she also saw herself in relation to Jesus, that he was someone who could bring her closer to God. Dan dia mengukur Yesus, dia berpikir bahwa saya orang berdosa. Dia seorang nabi. Kalau saya datang mendekat kepada dia, maka dialah orangnya yang bisa membawa aku semakin mendekat kepada Allah. Unlike Simon, when she compared herself to Jesus, she came up short. Jadi kalau berbeda dengan Simon tadi, kalau dia mengukur Yesus dengan ukurannya dia, maka Yesus kelihatan kecil. Tapi sebaliknya perempuan itu mengukur Yesus dengan standar yang tinggi, maka dia menjadi luar biasa Yesus itu. Because she was able to see herself as she truly was, as God saw her, she was able to worship the one who could bring her to God. Ya, karena menurut perempuan itu adalah kalau dia menaruh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dia, maka dialah orang yang pantas aku sembah, aku kagumi dan menyembah dengan sungguh-sungguh, karena dia membawa aku dekat dengan Allah. For both Simon and the woman, it was all a matter of perspective. Ya, saudara melihat ada dua perspektif yang berbeda antara Simon dan perempuan itu. And the same is true for us. Dan ini sama dengan kita. It's going to be a matter of perspective. How do we view ourselves and how do we view Jesus? Jadi bagaimana kita memandang Yesus, memandang Allah itu, menaruh dia dengan ukuran macam apa, itu yang penting. We will be filled if we view Jesus in
the same way the woman did. Jadi kita itu akan diisi oleh Tuhan kalau kita memandang Yesus seperti perempuan berdosa tadi. Now, the woman had a very limited knowledge of Jesus. Kita tahu bahwa perempuan itu pengetahuannya tentang Yesus tidak sebanyak kalian yang belajar teologi. Dia tidak punya pengetahuan yang banyak. Do we realize how blessed we are to live this side of the cross? To live this far from the cross so that we have the full scriptures, all the writings that God wants us to have in the Bible? Jadi betapa bersyukurnya saudara dan saya, kita semua di sini, bahwa kita itu kenal Yesus, kita tahu Yesus disalib, dan kita tahu bahwa sekarang ini Alkitab mencatat semua kejadian itu dengan detail. Saudara punya pengetahuan yang cukup untuk mengenal Yesus. She had access to a very limited amount of information and teaching about Jesus. Tapi bayangkan perempuan itu, pengetahuan dia sangat terbatas sekali. Terbatas karena pada waktu itu belum ada Injil, belum ada apa-apa, dan dia untuk dekat Yesus saja harus beresiko luar biasa. Jadi dia hanya dengan sepengetahuan dia untuk berani mendekat pada Yesus. But she was still, because she saw herself in relation to Jesus and knew that he was a man of compassion who could bring her to God. Tapi dia adalah orang yang diisi oleh Kristus di dalam hatinya, sehingga dia bisa mengerti, memahami siapa Yesus itu, dan dia tahu bahwa Yesuslah yang bisa membawa dia dekat kepada Tuhan. She's the kind of worshiper that Jesus described in his conversation with the Samaritan woman at the well. Dia adalah orang yang sama seperti perempuan Samaria yang bicara dengan Yesus di sumur itu, mengalami transformasi di sana. She worshiped in spirit and truth. Dia menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. And so for us, it's a matter of perspective. Jadi untuk kita adalah ini tentang perspektif, sudut pandang, bagaimana kita memandang Yesus. We will be filled when we view Christ like the woman. Kita akan diisi ketika kita berpikir seperti perempuan itu. Christ-centered worship will keep us filled. Jadi penyembahan yang berpusat pada Kristus itu yang akan menyebabkan kita akan terus terisi. But remember, the good man brings out good things from the good stored up in his heart. Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal baik dalam hidupnya karena itu keluar dari dalam hatinya. As we prepare for worship, we must store up the good things of the faith in our hearts. Jadi kalau kita mau menyembah Allah, maka kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik dari firman Allah. And with those good things, we will flow the worship and the good news of Jesus. Dengan hal-hal yang baik itu, maka kita akan bisa mengalirkan penyembahan yang baik kepada sekitar kita. Pray with me. Mari kita berdoa. Almighty Father, Allah Bapa yang baik, keep us filled with your Spirit. terus isilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Keep us filled with the good things that you have given us. Isilah kami terus dengan hal-hal baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami, so that we can flow in worship, in praise, and in being living witnesses for you in our communities. sehingga kami boleh mengalirkan aliran-aliran kebaikan, hal-hal yang baik menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. In our Savior's name we pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.